Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai, menghormati siapa itu orang-orang yang dijadikan oleh Nabi sebagai warisan. Ya, kata Nabi, innal anbiya al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya, ahli warisnya para nabi. Jadi para nabi itu Pak, memang kasihan kaya. Tapi ketika meninggal dunia tidak meninggalkan harta untuk kemudian diwariskan, melainkan yang mereka wariskan adalah ilmu. Orang yang menghormati ilmu akan Allah muliakan dia. Ilmu kalau dicari berarti orang tersebut akan mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin ketika hadir di sini itu dalam rangka salah satunya adalah untuk menuntut ilmu. Ya meskipun nanti ada niat yang lain bisa kumpul sama teman, ya, tapi saya yakin kita insya Allah akan mendapatkan pahala dari kita berniat untuk mencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu dia akan mulia, bukan sebab orangnya tadi, tapi sebab ilmunya. Ketika Allah berfirman tentang awal mula penciptaan Nabi Adam itu, para malaikat kan disuruh untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan karena Nabi Adam itu sebagai manusia. Sebab kalau ditakar-takar itu manusia sama malaikat dari berasalnya saja, asal mulanya malaikat diciptakan dari cahaya, manusia dari tanah. Itu lebih mulia malaikat kalau kita lihat. Tapi buktinya para malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Apa kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud setelah diciptakannya Nabi Adam, padahal makhluk baru. Kalau mendengar pembicaraan di langit, ya, mungkin kalau misalnya kita mendengar, mungkin ada kata-kata ini siapa ini? Ini orang baru kemarin sore kok kita diperintahkan untuk menghormati dia, siapa sebenarnya dia? Tapi Nabi Adam buktinya kemudian Allah perintahkan untuk dihormati gara-gara apa? Kata Imam Ibnu Katsir, karena berkat wa 'allama Adam al-asma'a. Setelah Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam, baru kemudian Nabi Adam menjadi mulia. Dan pada saat itu malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan, karena Nabi Adam adalah sosok yang mulia karena sebab ilmunya. Bahkan kalau kita baca buku malaikat yang tugasnya berterbangan di angkasa tadi, itu ketika melihat di bumi ada majelis ilmu, mereka itu rela tidak terbang, ikut turun, ikut tidur ke majelis ilmu. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan mensyarah, ya, mengomentari hadis tersebut, malaikat itu tidak turun, bahkan meletakkan sayapnya menjadi alas bagi orang-orang penuntut ilmu, saking menghormatinya orang yang menuntut ilmu. Maka sekali lagi kita adalah orang yang mulia insya Allah.
Jadi jangan minder kalau kita itu hadir di majelis ilmu. Ini malam tahun baru kok malah pengajian. Yang lain hura-hura dengan hidupnya dunia, hura-hura dengan gemerlapnya apa yang ada di luar sana, sedangkan kita makhluk-makhluk yang pilihan insya Allah ini kok rela-rela meluangkan waktu untuk duduk sejenak di majelis ilmu. Apa hebatnya? Hebat sekali, karena kita orang mulia, insya Allah. Nah, salah satu bentuk penghormatan ya, malaikat kepada ilmu adalah malaikat itu menghormati ahli ilmu. Jadi malaikat saja itu menghormati orang yang berilmu. Lebih-lebih kita ini kepada seorang guru, kepada seorang kiai, kepada seorang ustaz harus menghormati. Apalagi ustaz tersebut adalah orang yang lebih tua. Kepada orang tua saja kita wajib menghormati, apalagi yang orang tua tersebut adalah seorang guru. Makanya ini sebagai pengingat kepada kita bahwa orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang mengajarkan ilmu, siapapun itu, maka dia adalah termasuk orang yang mulia dan orang yang akan diberikan keberkahan dalam setiap hidupnya. Jadi ada ungkapan dari guru saya dulu ya, ada beberapa orang yang rezekinya itu dijamin. Salah satunya itu orang yang sedang mati, orang mondok itu rezekinya dijamin. Kata kalau wahyu rizqatul dulu, orang yang menuntut ilmu itu rezekinya dijamin. Intinya nggak ada santri itu yang umatnya itu gara-gara cari uang, Pak, nggak ada. Umatnya santri itu biasanya belajar, ngapal. Yang belum atau mungkin cari uang itu orang tuanya. Nah, mudah-mudahan orang tua yang membiayai anaknya untuk belajar juga mendapatkan keberkahan. Jadi sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah di penghujung tahun ya, tanggal 31 bulan Desember 2022. Kalau hitungan Masehi beberapa jam lagi sudah berganti tahun. Yang kalau kita lihat di luar kan, kalau kita lihat di luar, ya mudah-mudahan di metro nggak begitu ramai seperti itu ya. Saya pernah dulu ketika belajar di Jakarta itu, setiap tahun baru ya, hari-hari biasa saja tidak ada kata sepi, apalagi ketika malam tahun baru, luar biasa. Artinya apa? Mereka benar-benar menghidupkan malam tersebut. Padahal yang tentunya kita bergembira itu seharusnya adalah ketika hari raya berupa tahun baru Hijriah. Itu tahun baru Islam. Kalau ini kan bukan tahun baru Islam ya, Masehi gitu ya. Harusnya gembiranya kita itu ketika menyambut tahun baru Islam itu lebih besar dibandingkan tahun baru Masehi itu. Ya kalau kita ikut senang mungkin karena kita mungkin berjualan tambah laris ya nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi sekarang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kesempatan kali ini adalah muhasabah. Muhasabah itu apa ini? Jadi muhasabah itu adalah introspeksi, kalau bahasa mudahnya itu ngitung, ya ngitung, mencermati. Apa yang dihitung? Yang dihitung, yang diinventarisir, yang dicatat itu adalah apa-apa yang sudah berlalu, apa-apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup. Kalau nggak mau panjang-panjang selama 1 tahun ini pun, selama 1 tahun ini apa yang telah kita kerjakan. Nah, apalagi ketika akhir-akhir tahun, kayak bulan-bulan akhir September, Oktober, November, Desember, itu kalau kita lihat, kalau kita kemudian review kembali yang terjadi, kejadian-kejadian yang telah terjadi di bulan-bulan akhir ini, Masya Allah, dan banyak musibah-musibah.
yang kan saya alami sendiri tahun 2010 itu Gunung Merapi Desember, 2012 itu di Gunung Kelut meletus Desember. Pada saat itu saya langsung mengalami Pak ya, di tahun 2012 itu ketika di Jawa di Solo, di Gunung Kelut itu kalau nggak salah di Kediri ya, Jawa Timur. Jadi abunya itu sampai Jawa Tengah. Dan ketika malam itu kan kejadiannya malam jam 10 kalau nggak salah. Itu letusannya kedengaran banget. Itu terjadi di bulan akhir. Tahun 2018 bulan September itu juga akhir-akhir. Kemudian disambung juga setelahnya di bulan September itu terjadi gempa bumi dahsyat tahun 2018 hari Jumat di Sulawesi Tengah di Palu. Yang pada saat itu saya juga mengalami langsung di TKP-nya. Kemudian disusul bulan berikutnya November dan Desember, Oktober, November itu di NTB ya. Dan kemudian ketika tsunami gempa juga di Lampung Selatan itu juga di bulan-bulan akhir. Jadi ada apa dengan bulan-bulan akhir? Bukan satu kebetulan, dan kita tidak akan mencocok lagi ya. Tapi kalau kita kemudian mau mengintrospeksi diri kita, kira-kira apa yang telah dilakukan oleh kita dan orang-orang itu bisa jadi salah satu menjadi sebab terjadinya itu, salah satunya. Kita tidak akan kemudian menghukumi bahwa orang-orang yang tertimpa musibah itu adalah orang-orang yang buruk semuanya, tidak. Karena tidak ada manfaatnya kita mencela kegelapan. Maka jadilah lentera untuk menerangi kegelapan. Tidak ada fungsinya kita kemudian menyalahkan orang yang sedang tertimpa musibah, tapi jadilah penolong bagi mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kita hari demi hari, bulan demi bulan itu kita lalui. Di akhir-akhir bulan ini, dari sejak bertahun-tahun yang lalu, kita selalu menghitung, mengintrospeksi Pak. Ternyata memang banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat ulah manusia. Walaupun pasal itu dan wilayah ditata sahabat al-Nas, itu ayat yang paling jelas, yang paling gamblang. Yang ketika Imam Ibnu Katsir itu mengomentari tentang ayat tersebut, dia mengatakan bahwa tidaklah ada satu orang, satu hamba yang berbuat dosa di muka bumi ini kecuali bumi, lautan, bahkan sepetak tanah yang dijadikan sebagai saksi atau tempat dia bermaksiat akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian apa? Ya Allah, izinkan saya untuk menghukum dia. Jadi bumi yang menjadi tempat berpijak orang tersebut bermaksiat saja, dia tidak rela untuk buminya dijadikan dasar atau alas untuk bermaksiat. Maka yang Allah izinkan hanyalah apa? Terjadi apa yang terjadi, mungkin sebagian ada gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan sebagainya. Itu hanyalah kiamat-kiamat kecil, hanyalah peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu itu sebagai hukuman, tapi bisa jadi sebagai peringatan bagi kita. Maka jangan sekali mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian melihat yang saya alami langsung Pak ya, nanti di akhir sesi akan kita gabungkan dengan apa yang seharusnya kita perbuat, apa yang seharusnya kita kemudian perbaiki, bagaimana menyikapinya. Tahun 2018 ini sekaligus saya bercerita. Saya sering di mana-mana bercerita soal ini karena memang ini banyak pelajaran dan saya langsung mengalaminya. Saya tidak akan memisahkan dari awal sampai akhir karena akan butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi saya akan merangkum poin-poinnya yang bisa kita ambil pelajaran.
Tahun 2018 hari Jumat jam 6 sore 28 September, saya masih ingat karena pada saat itu saya sedang di TKP di Sulawesi Tengah. Itu terjadi kejadian yang luar biasa. Saya yakin beberapa di antara jamaah juga melihat beritanya yang sangat bahkan juga sampai ke luar negeri ya, karena terjadi bencana yang tidak biasa ya. Bukan hanya tsunami, gempa, tapi ada likuifaksi ya. Jadi nanti akan saya rangkum dan akan saya sampaikan poin-poinnya saja, tidak akan menceritakan dari awal sampai akhir. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bencana yang menurut sejarah Indonesia belum pernah terjadi sekalipun bencana seperti itu, namanya likuifaksi. Saya dapat istilah itu karena saya nonton berita Pak. Ini ada bencana seperti ini namanya likuifaksi. Saya ketika di TKP langsung melihat itu, awalnya saya membahasakan lumpur hidup, tapi kemudian dibahasakan oleh BNPB itu sebagai likuifaksi. Apa? Hari Jumat itu saya masih beraktivitas sebagaimana biasa. Hari Jumat saya punya jadwal pengajian dulu di Kota Palu itu. Sempat singkat ceritanya bahwa berangkat pengajian jam 6 sore pas azan Pak ya, pas azan. Itu saya baru berhenti mau standar motor, belum berdiri motor itu sudah gempa, akhirnya motornya juga ikut ambruk. Pokoknya di situ kami diperlihatkan langsung bagaimana kondisi gempa di sedang-sedangnya 7,3 skala Richter. Ya, luar biasa. Bagaimana kami melihat langsung rumah-rumah atau bumi itu seperti ombak gitu ya. Kemudian saya melihat langsung tadi yang saya sampaikan, likuifaksi tadi, tanah yang awalnya keras itu tiba-tiba mencair sehingga menyebabkan apapun yang ada di atasnya itu kemudian tenggelam bukan di dalam air tapi tenggelam di dalam lumpur. Kalau di dalam air mungkin orang masih bisa berenang, bagaimana orang berenang di dalam lumpur? Singkat cerita, kami langsung melihat di TKP, merasakan juga dalam hal selamat. Ini salah satu korban selamat ya. Salah satu korban selamat ketika Allah kirimkan bencana. Kemudian yang akan saya sampaikan supaya menjadi pelajaran adalah yang pertama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengirim satu bentuk bencana apapun itu, sebesar ataupun sekecil apapun. Bahkan kalau kita membaca literasi para ulama, seandainya di rumah kita itu ada tikus Pak ya, ada tikus, kecuali itu karena sebab dosa kita. Di pada saya di rumah ada tikus Pak ya, banyak tikus ini. Itu bisa jadi karena sebab dosa kita. Orang kirim tikus. Itu bisa jadi. Jadi kalau jiwanya para ulama itu kan sangat sensitif Pak ya. Kalau misalnya dia nggak beres dalam kehidupan, dia introspeksi untuk dirinya, bukan untuk orang lain, untuk dirinya. Jangan-jangan saya berbuat salah dan dosa sampai seperti ini. Nah, tidaklah Allah mengirimkan satu bentuk bencana sebesar atau sekecil apapun di muka bumi ini kecuali karena sebab ulah tangan dan kaki manusia. Ulah tangan dan kaki manusia. Saya tidak menyalahkan orang-orang yang berada di sana dulu Pak ya. Cuma saya menceritakan saja salah satu sebab ini sudah dikaji ya, kami pernah berdiskusi langsung dengan para ulama sana atau ustaz sana, kiai sana. Saya tanya kenapa kira-kira kok Allah mengirimkan bencana seperti ini? Apakah sebelumnya pernah terjadi? Kata mereka yang menjadi ahli Quran atau orang setempat itu, yang pusat-pusatnya ya, mereka mengatakan sebelumnya tidak pernah dan belum pernah sama sekali terjadi bencana sedahsyat ini dan baru kali ini.
Maka ditelitilah kenapa kok terjadi. Ternyata satu, memang di hari-hari itu di hari-hari sebelum beberapa menit, beberapa jam sebelumnya itu memang terjadi banyak sekali bentuk maksiat. Banyak sekali bentuk maksiat. Ya, dari perjudian, dari macam-macam. Kalau saya sebutkan nanti mungkin kami sebutkan secara detail nanti berbentuk sara gitu. Artinya saya tidak menyalahkan, tapi karena tidak berguna kita itu menyalahkan orang yang sedang tertimpa musibah. Tapi jadilah lentera dari penolong. Ya kalau tidak bisa membantu dengan dana, minimal doakan mereka. Belum lama ini saya komunikasi dengan teman saya masih di sana. Saya tanya apakah tempat yang dulu terjadi bencana likuifaksi tadi masih difungsikan. Ternyata oleh istihad para masyayikh, orang-orang, para habaib yang ada termasuk basic para ulama, mereka berikhtiar bahwa tempat yang telah terjadi musibah tadi tidak boleh digunakan, difungsikan untuk apapun. Jadi dimuseumkan, Pak. Tidak boleh dibangun rumah di atasnya, tidak boleh gali sumur di sekitarnya karena sudah tercemari. Karena banyak sekali mayat-mayat yang terkubur di dalam. Jadi sekalian, pertama tadi bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan satu bencana kecuali karena ulah manusia. Ini introspeksi bagi kita. Bahkan dalam ruang itu terkecil dalam rumah kita, kan, kalau misalnya ada yang nggak beres, itu jangan-jangan kita introspeksi, jangan-jangan kita sudah berbuat dosa. Zaman Umar bin Khattab pernah terjadi sekali gempa yang seumur-umur di masa sahabat itu tidak pernah terjadi gempa itu sekali terjadi di zaman Umar bin Khattab. Sampai-sampai Umar bin Khattab kemudian mengumpulkan para sahabat, nanyanya itu langsung ke depan. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, dosa apa yang telah kalian berbuat hingga Allah kirimkan gempa? Langsung ke depan. Ini pasti ada dosa. Sampai segitunya. Maka jangan sekali mengatakan oleh Allah. Yang pertama, bahwa tidak ada musibah bencana sekecil dan sebesar apapun kecuali karena ulah tangan dan kaki manusia. Yang kedua, tidaklah Allah suruh bencana tadi yang disaksikan oleh manusia baik langsung ataupun tidak langsung itu fungsinya adalah takhwifan, untuk menakut-nakuti. Supaya apa? Orang itu kalau takut dari harimau, dari macan, dari hewan buas, kira-kira menjauh atau mendekat, Pak? Lari sejauh-jauhnya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau takut sama Allah bukan menjauh, tapi justru akan mendekat. Nah, kita ini ditakut-takuti dengan oleh Allah itu dengan dikirimkan musibah atau bencana tadi supaya kita semakin dekat. Kalau kita merasakan secara faktual, selama 1 tahun ini kira-kira ibadah kita seperti apa? Ibadah kita seperti apa? Apakah jauh dari Allah? Nah, kalau jauh berarti didekatkan lagi. Kalau jauh berarti didekatkan lagi. Kemudian selanjutnya yang kedua, Allah mengirim bencana itu di atas muka bumi ini sebagai bentuk trailer. Kalau bahasa perfilman itu trailer, ya spill, ya kalau dari sekarang. Jadi lihat cuplikannya lah ya. Bencana alam itu adalah cuplikan trailer spill dari kiamat, hari kiamat. Jadi terjadinya bencana-bencana itu kita saksikan supaya kita tahu gambaran hari kiamat itu seperti ini. Tapi ini baru cuplikannya. Saya masih ingat betul Pak, ini saya nggak mau mulut-mulut, tapi saya menyaksikan langsung. Dulu saya katakan bahwa ketika terjadi bencana di kota maghrib, saya terpisah dari anak istri lagi hamil, anak yang kedua itu pada saat itu bed rest. Tapi ketika itu terjadi gempa, tiba-tiba kemudian lari sekencang-kencangnya, nggak merasa sakit. Sakit itu kalau sudah lereng Pak, sudah baru merasa sakit. Padahal awalnya bed rest Pak. Bed rest benar, soalnya itu dulu.
ini saya jadi teringat ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari kiamat nanti orang itu akan melihat orang-orang yang sedang hamil itu tiba-tiba brojol, nggak terasa. Anak-anak kecil berubah. Ya? Orang wanita yang sedang hamil brojol nggak terasa. Anak-anak kecil, orang-orang muda tiba-tiba kemudian berubah. Karena sebab apa? Sebab melihat dahsyatnya hari kiamat. Saya gambaran dari istri saya tadi ya. Lagi beres, terjadi gempa. Yang awalnya jalannya susah Pak Bu. Terjadi gempa lari ya. Nggak terasa sakit tapi terasa apa? Ketika setelah. Artinya mungkin gambaran hari kiamat seperti ini. Luar biasa. Nah, coba sekalian. Ketika itu saya saksikan langsung malam-malam ya, maghrib itu kan lampu padam semuanya. Kemudian saya saksikan banyak sekali orang berkeluaran dari rumah-rumah mereka, kemudian seraya mengucapkan takbir di mana-mana. Mengerikan itu. Singkat cerita, saya belum sholat maghrib. Pokoknya bagaimana caranya saya selamat dulu. Akhirnya saya menemukan istri, itu ceritanya panjang dan belum sholat maghrib, hanya saya dengan orang-orang sholat maghrib di pelataran, di lapangan sholat maghrib. Itu ada orang kafir, orang non-Muslim, orang Nasrani ya, orang Nasrani itu dia ikut, bukan ikut sholatnya, tapi ikut melihat sholat kita. Kemudian setelah selesai sholat saya berdoa, kemudian diaminkan oleh para jamaah. Sampai para jamaah itu nangis. Saya yang jadi agak aneh itu adalah orang-orang Kristen tadi, ini beneran ya, ikut mengaminkan, amin amin sambil nangis mereka, karena kondisinya sedang luar biasa, gempa, menakutkan, mengerikan. Saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata yang jelas. Pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya, tidak pernah seumur hidup saya menangis sehisteris. Kan sudah, yang saya gambarkan adalah yang seolah-olah ilmu saya tentang hari kiamat tadi, maksudnya tentang bagaimana kondisi hari kiamat akan terjadi, bagaimana permulaannya, itu seolah-olah hilang waktu. Sampai saya beranggapan apakah ini hari kiamat, karena hari Jumat terjadi. Saya yakin ini kiamat, pada saat itu saya meyakini seperti itu, karena memang mirip sekali. Jangan sekalian, itu tadi Allah berikan musibah-musibah tadi bertubi-tubi bukan karena tanpa sebab, tapi memang untuk mengingatkan kita, hei manusia, bumi ini sudah tua. Zaman dulu Pak, bencana itu nggak terlalu sering. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu nggak terlalu sering. Sering itu akhir-akhir ini. Zaman-zaman sekarang itu menandakan, kata para ulama, salah satunya adalah itu tanda atau alamat bahwa bumi ini semakin tua. Ya, sebagaimana manusia itu makhluk pada semakin tua itu pada akhirnya apa Pak? Mati. Sama, bumi ini pada akhirnya akan hancur. Sebagai refleksi, sebagai pengingat kepada kita bahwa hai manusia, ingat bumi itu sudah tua. Aku beri tanda-tandanya. Aku kirimkan supaya kalian takut untuk kemudian mendekat selanjutnya. Lalu kemudian yang jadi pertanyaan adalah apakah hati kita itu menyambutnya atau tidak? Apakah hati kita hanya menganggapnya biasa saja? Ini yang menjadikan musibah itu sebagai, yang menjadikan musibah itu adalah sebagai fenomena biasa tadi ya, itu adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang membahasakan bahwa musibah bencana alam itu sebagai fenomena alam saja, tidak mengambil pelajaran darinya bahwa itu adalah peringatan dari Allah, maka itu adalah orang-orang yang bermula dari kapan orang-orang kafir. Orang kafir itu awal mulanya mengatakan bahwa tidak percaya hari kiamat. Kemudian ketika ada bencana alam, bahwa mengatakan ini hanya sekedar bencana
Alam saja, reaksi alam saja. Salah. Karena kalau versi Islamnya, versi syar'inya kata Allah, tidaklah ada satu bicara kecuali ada sebabnya. Sebabnya salah satunya adalah dosa-dosa kita. Coba sekalian, kemudian apa sikap kita? Bagaimana kita menyikapi terjadinya banyak bencana-bencana, khususnya di akhir-akhir bulan, akhir-akhir tahun misalnya. Ya tiba-tiba setiap bulan itu mengalami bencana akhir bulan, dompetnya kosong, ya. Itu bencana berbulan. Ya amat kecil ya. Tapi jangan sekadar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa kita rangkum, saya rangkum bahwa setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan fenomena-fenomena tersebut sebagai pengingat bagi kita, maka tugas kita selanjutnya adalah mengintrospeksi apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Maka setidaknya pertama yang harus kita tanya-tanya itu adalah pertama tentang kualitas ibadah kita. Jadi kalau misalnya ada musibah, itu jangan salahkan orang lain, tak salahkan atau hisab diri kita sendiri. Kalau kata Umar bin Khattab dulu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa tazayyanu bi yawmil 'ardil akbar. Fa innama yahifu hisabu yawmal qiyamati ala man hasaba nafsahu fid dunya. Kata beliau, hitung-hitung atau hisablah diri kalian selama masih hidup. Kenapa? Sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi hari penampakan amal atau pekerjaan seluruh manusia besar-besar. Jadi kalau kita belum kita hisab-hisab itu kita introspeksi, nanti semua yang kita kerjakan itu ditampakkan di proyektor besar di padang mahsyar. Kalau yang sudah kita hisab, kita istighfari, Allah hapus. Ada yang hanya Allah hapus saja dosanya, hukumannya, tapi masih ada catatannya. Di catatannya masih, tapi dosanya atau hukumannya dihapus, masih ada. Ada yang catatannya dihapus, dosanya juga dihapus, ada. Makanya tugas kita yang pertama adalah introspeksi. Kira-kira ibadah kita seperti apa? Nah, kalau sebagai seorang muslim itu harus tadi dibacakan ayat yang di awal tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, dia harus tidak. Ayyu itu adalah sebagai takkid, penekanan, litakmil, sebagai bentuk peringatan supaya orang yang dipanggil itu benar-benar memperhatikan siapa yang dipanggil, orang-orang yang beriman. Kenapa orang kafir tidak dipanggil? Karena nggak ada urusannya. Karena dari awal orang kafir itu tidak percaya hari pembalasan. Orang yang nggak percaya dikasih nasihat, dikasih masukan, nggak akan bermanfaat. Maka di sini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Kalau engkau merasa adalah orang yang beriman, maka termasuk yang dipanggil. Apa isi dari panggilan tersebut? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena ternyata yang bermanfaat ketika kita meninggal dunia itu hanyalah takwa. Harta bermanfaat juga. La ba'sa bi'udina liman ittaqa, akan bermanfaat harta tersebut kalau dipegang orang yang bertakwa. Intinya takwa. Apakah boleh jabatan akan bisa? Apakah jabatan bisa menyelamatkan? Jabatan bisa menyelamatkan kalau dipegang oleh orang-orang yang bertakwa. Apakah pangkat bisa menyelamatkan di akhirat? Pangkat akan menyelamatkan bila dipegang oleh orang yang bertakwa. Makanya intinya adalah tadi ittaqullah kata Allah. Apapun profesi yang kamu geluti kepada Allah, apapun yang kamu cari di dunia ini, asal kamu bertakwa, insya Allah selamat. Ini yang selanjutnya, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lalu kemudian hendaklah setiap nafsu, setiap jiwa, ya, ini menggunakan nakirah pada bahasa Arab itu sebagai bentuk, tidak pakai alif lam ya,
sebagai gambaran bahwa orang yang diperintahkan untuk bermuhasabah itu hendaknya melepaskan semua keterikatan dengan dunia, nggak pakai alif lam, yang dilepaskan, yang keterikatan dengan dunia dilepaskan semuanya, kemudian bermuhasabah, duduk merenung, kemudian bermuhasabah, ingat-ingat dosa kita, amalan yang sudah kita kerjakan sudah banyak atau belum, maka dapat Tuhan. Hendaknya setiap orang itu melihat apa yang telah dia persiapkan untuk lihat. Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan lihat itu adalah hari kiamat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil takut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka setiap dari kalian hendaknya mengintrospeksi diri, bertanya-tanya kepada diri, melihat apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Kenapa disebutnya di situ pakai waktu itu, sedangkan dalam bahasa Arab artinya adalah besok. Itu kata para ulama, li ajli takrif, karena untuk menandakan dan menegaskan bahwa hari kiamat itu jaraknya sangat dekat, makanya digunakan kata-kata besok, padahal maknanya adalah hari kiamat, tapi digunakan dengan bahasa besok, kata para ulama, supaya menegaskan bahwa hari kiamat itu sangatlah dekat. Sedekat apa? Sedekat ulat Nabi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kiamat yang paling kecil itu adalah kematian. Pak, Bu, sama detik ini adakah orang di antara kita yang menjamin nanti malam ini kita sampai rumah dengan selamat, kita sampai rumah masih hidup, hari ini kita pastikan masih hidup? Adakah yang menjamin? Saya menjamin. Kenapa bisa menjamin? Karena saya masih sehat. Betapa banyak orang itu mati tidak menunggu tua, mati tidak menunggu sakit terlebih dahulu. Ada orang yang tiba-tiba mati, kepleset, mati, masuk kamar mandi kepleset, mati. Ada padahal tak sakit, tak tua, masih sehat juga mati. Ada banyak. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita? Umur kita itu seperti buah kelapa. Ada yang masih dulu sudah jatuh. Ada yang jatuhnya itu ketika cengkir. Ada yang muda ketika sudah degan itu jatuh. Ada juga ternyata yang sudah keriput, yang sudah warnanya itu coklat, kelapanya itu nggak jatuh-jatuh. Ada itu sama seperti ini. Ada yang masih bayi di kandungan meninggal, yang masih bayi, masih anak-anak meninggal, masih meninggal pada kondisi masih sehat juga, masih muda, banyak meninggal. Ada juga yang sudah tua, bahkan yang di atas 60, 70, bahkan 100, nggak mati-mati ada. Tapi pada akhirnya juga mati. Begitulah umur manusia. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Para ulama sebenarnya ulama tafsir yang pernah saya baca tafsir Al-Qur'an dan surah Al-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi itu beliau para ulama bersepakat tentang bahwa yang dimaksud dengan waktu itu adalah hari kiamat. Kenapa menggunakan kata-kata waktu itu sebagai kata ganti sebagai hari kiamat? Karena waktu itu maknanya adalah besok. Ya besok ini bukan besok jauh bukan. Bukan ini ya besok hari. Tapi untuk menggantikan makna hari kiamat, kata para ulama, supaya menegaskan kepada setiap manusia bahwa kiamat itu waktunya, jaraknya sangat dekat, dan kiamat yang paling kecil adalah kematian. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama kita introspeksi ibadah kita. Yang kedua introspeksi tentang pemberian Allah. Di pada yang pertama tadi kita melihat kira-kira ibadah apa yang banyak kita tinggalkan dan belum kita kerjakan. Sholat 5 waktu masih bolong-bolong. Nah, kita mulai awal tahun ini sebagai momen lah ya, bukan berniat sebagai menjadikan awal tahun baru masa ini sebagai perayaan, bukan, tapi sebagai momen nggak masalah lah.
saya berniat menjadi pribadi yang lebih baik dari saya sebelumnya. Sholatnya yang awalnya bolong-bolong di tambal-tambal, yang tadinya telah waktunya maka di awal. Begitu dengan ibu-ibu semuanya yang tadinya mungkin suka gosip, ya mungkin dikurangi gitu. Kemudian yang kedua, kita melihat introspeksi tentang pemberian Allah. Tentang pemberian Allah, apakah sudah banyak yang kita syukuri? Apakah sudah banyak yang sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Atau malah kita sia-siakan dan bahkan cenderung tidak menganggapnya sebagai nikmat? Alih-alih menganggapnya sebagai nikmat, bersyukur saja tidak. Maka kata Allah lewat sang Rasulnya mengatakan la tazalu au la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal. Tidaklah nanti di hari kiamat di padang mahsyar seorang hamba dikumpulkan di padang mahsyar bergerak kakinya satu langkah saja kecuali pada saat itu ditanya. Kondisinya seperti apa? Kalau saya gambarkan Pak ya, pernah antri untuk dapat dana BLT. Mungkin kalau nggak pernah lihat pernah lah ya, orang-orang antri ingin dapat dana BLT atau sembako itu kan biasanya antrinya sampai padat Pak ya. Bahkan ada orang yang meninggal, ya sudah maklum kita di berita banyak ya. Meninggal gara-gara sesak nafas, gara-gara kekurangan oksigen, gara-gara Pak antri ribuan orang sampai diinjek-injek. Kira-kira itu baru ribuan orang, baru sekelompok kecil ya, satu kampung misalnya. Kalau nanti di barang masa di rapat orang rapat, bukan satu kecamatan, bukan satu kota, seluruh dunia dikumpulkan jadi satu rapat. Bagaimana tidak sumpah, sedangkan matahari didekatkan kemudian dirapatkan dari selain panas bercucur keringat juga kondisinya menegangkan, lebih tegang daripada saat pengumuman bagi rapor siapa yang juara. Jadi kalau pengumuman perlombaan itu kan juga sedikit tegang ya. Itu melebihi itu Pak, karena kondisinya sangat menegangkan sekali. Bayangkan tidak Pak, satu-satu orang dihisap, satu-satu orang dipanggil, kemudian diakui di seluruh makhluknya, ditampakkan, disaksikan oleh seluruh makhluk satu persatu. Maka ketika bergerak modana abdin, dua kaki makhluk tadi kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Ini 4 hal ini 4 hal yang paling inti Allah berikan ketika hidup di dunia. Meskipun yang lain banyak, tapi 4 hal ini yang paling inti. Ketika diberi pasti akan ditanya. Maka kalau saya gambarkan Pak Bu, sebenarnya yang paling gampang, paling mudah, paling cepat hisapnya itu orang-orang yang miskin. Kalau boleh saya gambarkan, semakin banyak yang diambil, maka semakin lama dikasih. Jadi kalau kita masuk ke minimarket gitu Pak ya, semakin banyak barang yang kita beli, yang kita ambil, selama ngambil itu kira-kira bayar nggak Pak? Ketika masih di dalam minimarket, masih di dalam mall, kita ngambil semua gratis. Ambil itu Pak. Bayar itu baru bayar nanti kalau mau keluar, sama. Selama hidup di dunia gratis. Begitu keluar dari dunia, ya masuk alam kubur, dari pembalasan di padang mahsyar itu baru bayar. Ditanya, semakin banyak yang diambil ketika di dunia, semakin lama akan dihisapnya. Makanya kalau ngambil di dunia ini jangan banyak-banyak, ya seperlunya aja. Ya perlunya 2 juta, 2 juta. Perlunya mobil, perlunya mobil satu aja, mobil 2. Jadi kadang kita kan mentang-mentang kaya, ini juga nasib itu siapa saja. Punya mobil satu padahal cukup, tapi kalau untuk gengsi yang siap, yang lain punya 2, saya 2 aja. Motor juga demikian, TV juga demikian. Dan ini akan menjadi hisab gitu kan. Maka Allah akan tanyakan al-arba'il khusali. 4 ini ditanyakan. Yang pertama an-umru bima abla, yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya tadi. Jangan dikira umur kita itu gratis Pak. Gratis itu selama di dunia, nanti kalau sudah mati ditanya itu tidak gratis. Dan tanya mohon maaf detail Pak.
Kata para ulama, kalau kita baca penjelasan hadis tadi itu sampai kita itu melus jodoh. Pertanyaannya sangat detail. Misal, ya, detik sekian, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kamu ngapain? Ditanya, kalau bohong ini ada catatannya. Kalau bohong enggak, ini ada pertamanya. Oh apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sedangkan pada saat itu yang ditutup satu saja. Kalau sekarang yang ditutup banyak-banyak. Tangan ditutup nggak bisa ngomong, telinga nggak bisa ngomong, mata nggak bisa ngomong. Yang ngomong cuma satu, mulut saja. Tapi nanti pada hari kiamat dibalik. Yang tadinya di dunia bisa ngomong cuma satu, yaitu mulut. Mulut yang ditutup, yang ngomong semua benar-benar. Allah, maka pada saatnya nanti nakhtimu akan kami tutup mulut-mulut mereka ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Lalu kemudian tangan-tangan, kaki-kaki dan anggota tubuh mereka mengabarkan tentang apa yang telah mereka perbuat dengan tangan kaki anggota badan mereka. Maka umur itu kita ditanya. Ya. Lebih dahsyat lagi, teman sekalian. Yang kedua, wa'an syababihi fima ahna. Jadi umur sudah ditanya, kok yang kedua diperjelas lagi, kok yang kedua dipersempit lagi, yang kedua detailkan lagi, atau apa itu? Yang kedua ditanya tentang masa mudanya. Bukankah kalau ditanya umur itu berarti seluruhnya? Tapi kenapa masa muda ditanya juga? Kata para ulama, sebab masa muda adalah masa yang paling produktif. Untuk apa? Untuk maksiat juga produktif, untuk taat juga produktif. Betul. Kalau ada orang yang masih muda bermaksiat, berbuat dosa, itu memang waktunya, karena darahnya masih merona, masih membara seperti api yang menyala-nyala itu. Itu kalau anak-anak muda, orang masih muda itu jiwanya bergejolak. Maka sebaik-baik orang adalah yang bukan yang mengalahkan, atau bukan yang meredam. Sebab kita bisa berubah nafsu yang bisa adalah diarahkan kepada kebaikan. Maka jelas sekali yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi yang pertama tentang umur, yang kedua tentang masa muda. Maka kalau yang sudah tua-tua itu berarti sudah lewat masa mudanya, itu kita diskusi selama muda saya ngapain. Sebelum nanti ditanya di akhirat, mendingan ditanya sekarang saja. Yang tanya siapa? Diri kita sendiri. Kita tidak betul bahwa selama masih muda dulu saya, ya Allah, pernah terjadi saya pernah ini, saya pernah ini. Ingat betul, ini caranya muhasabah. Daripada nanti ditanya di akhirat, mending ditanya sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu yawmal qiyamah. Kata sahabat Nabi, sebelum kalian dihisab di akhirat, mending kalian dihisab dulu sekarang, supaya kita nanti bisa di akhirat. Karena kalau hisabnya sekarang di dunia, kalian bisa beristighfar, bisa dihapus dosanya. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi istighfar, nggak ada lagi istighfar, kemudian ya nggak bisa ibadah lagi di akhirat. Waktunya ibadah sekarang dulu, makanya Pak. Sekarang kita investasi masa muda pernah ngapain Pak? Masa muda pernah ngapain? Saya yakin masa muda itu masa-masa yang kalau maksiat dia produktif banget, taat juga produktif banget. Makanya kita hisab-hisab. Ingat betul. Ya Allah, dulu saya masih muda itu pernah gini. Ingat, bukan cuma niat, tapi istighfar Allah. Astagfirullah. Bukan cuma di lisan tapi dalam hati. Kalau saya sarankan, ya kata guru saya, kalau engkau ingin dosamu diampuni sebesar apapun, maka sendirilah. Cari waktu sendiri. Kalau yang sudah punya anak, punya istri, punya suami, cari waktu di mana enggak suami enggak tahu, anak enggak tahu. Izin sama suami, Pak, anak-anak, ya, saya mau menyendiri dulu sebentar aja di kamar. Introspeksi merenung, ucapkan astagfirullah sambil mengingat-ingat dosa-dosa masa lalu, istighfar astagfirullah. Atau kalau saya isi dulu, yang penting waktu di mana orang-orang nggak tahu, maka orang terdekat kita astagfirullah.
yang tahu cara Allah. Nah itu satu istimewa dari sifatnya seperti itu bisa menghapus dosa 70 tahun. Katakan bisa saudara. Kalau istighfarnya orang itu benar, tulus dari hati, meresapi, mengingat dosanya, maka satu kali keluar bisa menghapus dosa 70 tahun. Pada istighfarnya tadi. Makanya tadi kita sarankan beberapa saran dari guru saya dulu. Yang al-iktibaru laisa kafaratul istighfar asratul adad. Yang dihitung itu bukan banyaknya juga, tapi isinya. Satu kali kalau padat berisi, maka itu bisa istighfar tersebut menghapuskan dosa 70 tahun. Saudara sekalian, ini waktunya kita sebagai momen untuk bermuhasabah. Yang sudah tua maka ingat dulu masa muda apa. Yang masih muda, ya yang masih muda diisi waktunya tadi itu yang baik-baik. Cukuplah yang tua itu sebagai pelajaran. Ya, mereka sudah banyak mengambil hikmahnya. Kita itu kalau belum merasakan tua, ambil hikmah dari para petua kita, bapak-bapak kita, guru-guru kita. Kemudian yang ketiga, umur masa muda yang ketiga adalah wa amaluhu min aina iktasabahu wa bima anfaqah. Bima anfaqahu. Yang ketiga tentang harta yang didapatkan dari mana dan untuk apa harta tersebut. Kata beliau supaya harta kita itu punya hisabnya, kemudian harta kita itu misalnya kalau berikan baju apa? Asalkan baju tersebut jangan sampai tidak pernah digunakan untuk ibadah. Bukan sombong orang yang beli baju mahal, bukan. Bukan sombong orang yang suka beli baju branded, bukan. Bukan sombong orang yang suka beli baju necis, beli baju yang bagus. Bukan sombong dia. Asalkan digunakan untuk ibadah. Yang sombong itu adalah orang-orang yang ketika diberikan nasihat dia tidak menerima. Dia adalah orang sombong. Ada orang kaya, orang yang bajunya rapi, bagus, gitu kan, ganteng, kemudian dikasih nasihat yang menerima. Itu bukan orang sombong sebetulnya. Orang miskin juga tidak sombong lah. Makanya tadi kalau harta kita mau ringan hisabnya, satu, ambil secukupnya dari dunia. Atau kalau kamu mengambil banyak, jadikan yang terbanyak tadi adalah untuk fasilitas akhirat. Kalau diberikan bajunya digunakan untuk pengajian atau sholat. Kalau diberikan di mobil, maka mobilnya jangan hanya untuk perjalanan, tapi digunakan untuk masjid, untuk pengajian. Motor juga demikian, sepeda, sajadah atau apapun itu. Itulah ya. Kemudian yang keempat tentang wa'an ilmu tentang ilmu juga. Ternyata ilmu juga ini ditanya Pak, sekarang Bapak Ibu lagi belajar di sini, berarti kan dapat ilmu. Nah nanti ilmunya tadi ditanya, hai kamu yang sudah dapat ilmu, belajar sudah diamalkan belum? Karena ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin bersadarun bila amalin, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Ada manfaatnya tapi tidak banyak. Tadi makanya yang pertama kalau kita menuntut ilmu, kita dapat barokah ilmu. Setelahnya kalau diamalkan, barokahnya berlipat ganda. Kenapa perlu barokah tadi? Pak Bu, yang menjadikan kita itu cukup dengan harta yang sedikit, itu karena berkah. Yang menjadikan kita selalu kurang dengan harta yang banyak, itu kan tidak ada berkah di dalamnya. Berkah itu salah satunya didapatkan gara-gara apa? Kita menuntut ilmu. Nah, makanya udah kita majelis ilmu kapanpun, dimanapun, di masjid manapun, insya Allah itu mengundang berkah. Semakin sering kita duduk di majelis ilmu, maka semakin banyak keberkahan yang kita dapat. Dan keberkahan itu akan mengikuti kehidupan kita. Keberkahan apabila masuk, keberkahan apabila meliputi anak-anaknya jadi soleh. Keberkahan apabila meliputi hartanya jadi cukup dan akan lebih. Keberkahan apabila meliputi keluarganya akan sakinah, mawaddah, warahmah.
Keberkahan kalau kemudian meliputi keternakanya, jadi kemudian berkembang. Tanaman, padi, kebun, kalau berkah insya Allah subur makmur. Makanya di zaman Nabi Sulaiman dan di zaman para khalifah, salah satu khalifah Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, itu keberkahan meliputi seluruh kerajaan, seluruh daerah yang dikuasainya, sampai diceritakan ini misalnya pada diceritakan kambing atau domba itu bisa berteman dengan serigala. Jadi sampai serigala itu tidak memakan domba, sampai makmurnya bumi tersebut. Gara-gara apa? Bumi-bumi juga berberkahan. Mudah-mudahan alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan bahan introspeksi bagi kita semuanya. Momen bergantinya tahun ini bukan dalam rangka kita merayakan, tapi sebagai momen untuk kita mengintrospeksi, bermuhasabah dan menjadikan diri kita itu lebih baik dari kita sebelumnya. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi Pak? Nunggu maju dulu, dan aku tidak nunggu dia dulu, jangan sampai dulu. Maka selagi kita diberikan kesempatan dan ini diberikan peringatan, mari kita azamkan sekarang, jangan nanti. Saya ingin berubah sekarang. Kalau kita sudah lihat, itu sudah ditulis pahala kita. Saya lihat bukan sekarang. Meskipun nanti pada prakteknya banyak sekali rintangannya, yang penting niat dulu. Semua berubah. Yang tahu tentang dosa kita, kita sendiri. Yang tahu dengan kondisi dalam kita sendiri, kita nggak tahu. Orang lain nggak tahu, diri kita masing-masing yang lebih tahu. Maka kita azamkan saya untuk berubah ya Allah. Bismillah. Awal dengan bismillah, karena setiap dari awal dengan bismillah maka tidak akan putus kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat muhasabah kali ini dan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diri kita selalu diberikan keberkahan, keamanan, dijauhkan dari mara bahaya, musibah dan sebagainya, khususnya orang-orang yang ada di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah kata selalu ucap maaf dari Subhanahu wa taala pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya tadi suruh sekalian doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebaiknya memang sendiri-sendiri. Tapi tidak masalah kalau kita doa berjamaah. Dan itu tidak masalah. Asalkan yang didoa satu, asalkan doanya sama Allah. Kemudian yang kedua, asalkan doanya baik, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan asalkan tidak dirutinkan, itu tidak masalah. Kita sebagai momen saya berkumpul, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan diri kita, kemaslahatan saudara kita, tetangga dan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Nanti diaminkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا وتغفر
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, ya Rabbi, jangan Engkau biarkan kami dalam penumpukan dosa. Ya Allah, jangan biarkan kami kembali ke rumah-rumah kami kecuali telah Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Wala hamma illa farajtah. Jika satu di antara kami ada hatinya yang gelisah jumlah bulanan, maka gembirakanlah kami ya Allah. Wala zaina illa qadaitah. Jika kami perlu hutang ya Allah, maka mudahkan untuk membayarnya. Wala lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Wala karban illa farajtah. Mengapa bila kami terkena musibah ya Allah, baik musibah dunia, musibah akhirat, baik musibah yang kecil maupun besar, maka mudahkanlah keluar untuk dari musibah tersebut. Berilah kami jalan yang keluar, hindarkanlah kami dari mara bahaya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami banyak sekali memiliki hajat, baik hajat dunia maupun akhirat, maka mudahkanlah, kabulkanlah hajat-hajat kami, dari yang besar maupun yang kecil, baik hajat yang dunia betul farawi, maka mudahkanlah untuk terwujud hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Rabbi, di tahun yang penghujung ini ampunilah dosa-dosa kami, karena kami adalah makhluk yang meluputkan dosa. Tidak ada satupun dari anggota tubuh kami kecuali semuanya telah berbuat dosa kepadamu. Masa muda kami, masa muda yang penuh dosa, maka ada kesempatan kali memudahkanlah kami untuk merubah diri kami menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatik wa iltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. وَوَفِّقْ اللَّهُمَّ رَابِطَتَهَا وَأَتِمَّ الدَّعْوَةَ بِهَا سُبُلَهَا وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْلُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ إِيمَانِكَ وَجَمِيلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيِهَا بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam, kemudian kami kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Taala yang berada dalam proses 7 tahun. Intinya kepada Allah